siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109, kelas C semester 3 dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perubahan Sosial, mereview buku kelima dengan judul Shutdown Digital dan Sosial Media, Tata Ruang, Ekonomi Politik, dan Internet Shutdown di India. Baik, saya akan mempresentasikannya. Selamat menyaksikan. Buku kelima dengan judul Shutdown Digital dan Sosial Media, Tata Ruang Ekonomi, Politik, dan Internet Shutdown di India. Bab 1 sebagai pendahuluannya. Latar belakangnya, media sosial atau situs jejaring sosial seringkali identik satu sama lain. Ekspansi smartphone dan iPad telah membuka jalan bagi media sosial di negara India. Dalam rentang waktu peluncuran yang singkat, media sosial mulai memberikan persaingan yang kuat terhadap media arus utama, khususnya media elektronik dan visual, karena adalah sistem komunikasi ganda, mudah dioperasikan dan dibawa. Popularitas dari media sosial naik berkali-kali sejak pemilihan parlemen 2014 ketika Perdana Menteri Shri Narendra Modi memenangkan pemilihan di mana peran media sosial telah diakui secara luas. Sedangkan titik balik kedua adalah 2016 ketika Reliance Jio mengumumkan data internet gratis dalam paket isi ulang khusus untuk memikat pelanggan yang baru, yang kemudian memaksa artikel pesaing bisnis komunikasi untuk Reliance Jio di India untuk mengumumkan kebijakan yang sama untuk mempertahankan pelanggan mereka dan semacamnya. Kebijakan kompetitif menguntungkan perluasan media sosial di negara ini. Bab 2 pembahasan. 1. Pemetaan ekonomi politik media sosial di India. Pendekatan ekonomi politik menganalisis hubungan kekuasaan antara politik, mediasi, dan ekonomi. Ekonomi politik media sosial mencakup beberapa domain termasuk jurnalisme, aktivisme, penyiaran, periklanan, hiburan, video game, infotainment, e-commerce, dan teknologi komunikasi. Ekonomi politik media sosial atau media tradisional diperebutkan dalam pengertian publik dan privat. Ekonomi politik adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara budaya, ekonomi, gerakan sosial, dan negara. Herman dan Chomsky di India media sosial didirikan sebagai industri sejajar dengan industri lainnya, sedang mengembangkan program untuk melakukan bisnis yang bermanfaat bagi orang lain juga. Sifat media India tumbuh dalam struktur ekonomi kapitalis bagi ditetapkan oleh Bennett 5 poin di diskusi. Sejak liberalisasi ekonomi pada tahun 1991, industri media India tidak pernah melihat ke belakang. Aspek media India berubah setiap hari dalam arti membangun hubungan antara pemirsa dan industri media secara materialis. Yang kedua, pemetaan ekonomi politik internet di India. Selama 15 tahun terakhir, evolusi teknologi komunikasi informasi telah mendorong pengembangan global dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini. Dengan sangat besar kemajuan teknologi, internet dan layanannya telah menyebabkan terciptanya pasar. Jika Anda ingin membeli sayuran mingguan Anda atau membaca berita Anda setiap jam, semuanya tersedia pada telepon 24/7. Dengan diperkenalkannya World Wide Web dan selanjutnya ekspansi konten multimedia, jumlah pengguna bersih meledak. Bahkan, internet telah tumbuh jauh lebih cepat daripada media lainnya. Dalam sejarah, dengan diluncurkan Education Research Network atau ERNET pada tahun 1986, internet menghirup udara pertamanya di India, diprakarsai oleh Departemen Pendidikan
dengan dukungan pendanaan dari program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintahan dari India. Yang ketiga, pemetaan spesial internet di India. Bagian lain yang paling signifikan namun dibayangi dari keluarga internet adalah spasial pemetaan. Rekonstruksi 3 dimensi atau pemetaan spasial adalah tentang pembuatan peta 3D dari lingkungan. Ini digunakan untuk perencanaan gerak, pencampuran realistis, nyata, dan dunia virtual. Geospasial sering dikaitkan dengan lokasi tertentu. Teknologi geospasial telah membuat terobosan ke sektor publik dan swasta di India. Sektor utama yang menjadi bagian dari teknologi adalah telekomunikasi, minyak dan gas, kehutanan, pertambangan, keselamatan publik, logistik, infrastruktur, dan pertanian. Ada 4 komponen yang dapat dikenali dari pasar geospasial: perangkat lunak, perangkat keras, data, dan jasa. Pemerintahan India memperingati 2016 sebagai tahun geospasial. Untuk mendorong, pemerintah membawa 2 RUU berturut-turut, kebijakan geospasial nasional di April tahun 2016 dan RUU peraturan informasi geospasial pada Mei 2016 secara masing-masing. NGP akan memfasilitasi kemudahan berbisnis terkait data geospasial. Kedua kebijakan ini memungkinkan semua departemen pemerintahan untuk membuat katalog, memelihara, dan memperbarui data geospasial secara bertahap untuk memudahkan akses yang mudah dan tidak terputus. Yang keempat, perubahan spasial di mediasfer sosial. Apa itu belokan spasial? Di masa lalu ada berbagai momen ketika akademisi menyiratkan kata belok sebagai sufiks untuk atribut untuk melihat ke belakang dari tempat asalnya untuk melakukan retrospeksi sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an. Pergantian spasial telah menjadi populer di kalangan ahli geografi. Pergantian kuantitatif dalam sejarah pada 1960-an, linguistik, serta penggantian budaya tahun 1980-an dalam sejarah dan sastra dicatat, serta perubahan titik untuk menguatkan dimensi baru dalam disiplin. Bernie Worf dan Santa Arias berpendapat bahwa pemikiran spasial baru terkait dengan globalisasi telah mengubah lensa yang melaluinya kita memandang ruang. Spektrum berpendapat bahwa geografi, media, dan komunikasi telah terkait erat sejak abad ke-16. Arias menganalisis pentingnya studi spasial sebagai interdisiplin di mana pertukaran pikiran membentuk giliran spasial dalam dimensi yang lebih baru. Yang kelima, memetakan ruang dan tempat tinggal di gadget digital. Konstruksi ruang dan tempat seperti bagian dari mata uang yang sama, di mana kedua sisi menggambarkan dua versi yang berbeda yang perlu didekode. Wacana spasial mencerminkan berbagai imajinasi dan tetap dalam domain geografi. Baik tempat maupun ruang sering dianggap sebagai hal mendasar dalam literatur geografi. Konsep-konsepnya tempat dan ruang mungkin tampak jelas dan tidak jelas. Dan sampai batas tertentu, kita bahkan dapat mengatakan bahwa tidak ada definisi pasti untuk keduanya dalam ilmu-ilmu sosial. Dan lebih tepatnya, kedua istilah tersebut telah digunakan oleh ahli geografi di berbagai titik secara berurutan untuk mengakui dimensi spasial mereka. Tempat dan ruang cukup digunakan di berbagai tatanan dan sering identik dengan istilah seperti lokasi, wilayah lanskap, mediascape, dan masyarakat jaringan. Bagian geografi yang berbeda memeriksa istilah-istilah ini untuk mewakili tempat atau ruang dalam skala menit. Kata-kata telah digunakan semakin antara ahli geografi, humanistik, dan marxis, dan keduanya kelompok telah memeriksa kata-kata dalam arti keterkaitan mereka, sedangkan dengan humanistik, sense of place, tradisi melekat
Dan bagi Sains, tradisi Marxis atau materialis dominasi dan perlawanan adalah fundamental. 6. Memetakan dunia media. Kasus Twitter. Twitter adalah platform microblogging yang merevolusi tata kelola, administrasi, dan politik. Twitter bersifat spasial. Ruang Twitter atau media sosial menawarkan dimensi baru untuk memahami ruang virtual, tidak seperti abstrak atau rasional, ruang yang utuh dan tak terpisahkan karena alasan duniawi dan fitur terkait identitas, lokasi, dan imajinasi. Demikian pula di media sosial, berbagai aplikasi dirancang untuk melayani pekerjaan tertentu. Mari kita pertimbangkan spasialis Twitter. Bagaimana pergantian spasial terjadi di Twitter? Twitter seharusnya dijalankan melalui gadget, terutama smartphone atau laptop atau desktop. Smartphone atau laptop atau desktop itu biasa disebut sebagai ruang utama. Tanpa adanya gadget digital seperti itu, aplikasi digital tidak dapat menjadi operasional. Bab 3 penutup. Kesimpulan, ilmuwan spasial dapat menjelajahi lanskap media sosial yang menunjukkan bagaimana gadget membentuk kembali spasial digital. Konstruksi spasialitas digital adalah tak terelakkan di era ruang arus. Imajinasi ruang berlipat ganda di era informasi ketika gadget digital menjadi kebutuhan dasar untuk akan terhubung di dunia. Kompresi ruang dan waktu telah mencapai seperti itu di titik kritis sebagai sebuah pesan dapat melakukan perjalanan, misalnya Delhi ke New York atau London dalam sepersekian detik. Tidak seperti ruang dan waktu di mana keduanya keluar bersama dan tumpang tindih dan digital menjadi sinonim waktu. Studi ini akan membantu menguraikan pergantian spasial di media sosial dan bagaimana politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pergantian spasial tersebut. Giliran spasial tidak terbatas untuk interpretasi dan representasi dalam arti abstrak. Alih-alih itu akan mempertimbangkan sosial, politik, ekonomi, dan geografi sebagai indikator untuk memetakan keruangan di gadget digital. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.